Hobi Manajemen mempersembahkan podcast untuk dikenal. Selamat datang di podcast untuk dikenal. Bersama Surya, Matthew, dan Abed akan membahas hal-hal yang menarik untuk dikenal. Halo semuanya, balik lagi di podcast Dikenang. Ada ini Pak Abed, terus bersama dengan teman-teman gue. Ada Surya, ada Matthew, Halo. ada Abam, sama Otnya. Nah, hari ini gue mau ngomongin tentang WFH nih. Kan kita kan udah hampir 2 bulan mungkin ya hitungannya 2 bulan WFH. Terus kayak gue pengen tahu aja nih, kalian biasa ngapain aja sih waktu WFH ini? Dari awal mungkin kayak gue awal gue WFH tuh begini, atau emang biasa aja gitu menurut kalian gimana? Coba dari Matthew deh. Oke, thank you, Bet. Kalau ditanya WFH gue ngapain aja, ya karena pada dasarnya kan gue kerjanya di startup, dan di kantor gue yang pertama kali itu, jadi kantor gue yang sebelumnya gue pernah tuh, jadi setiap sebulan tuh dapat jatah buat WFH 2 kali sebulan. Dan jadi gue udah cukup terbiasa sih dengan situasi WFH, dan ya kerja as usual, cuman ganti aja sih tempatnya jadi di rumah. Kalau di kantor dapat catering, ini harus masak atau enggak beli sendiri. Ya kayak gitu sih kalau WFH buat gue. Nah, kalau Surya sendiri gimana, Sur? WFH ini sih menurut gue jujur sih pressure-nya malah kerjaan menurut gue pressure-nya lebih tinggi sih. Karena kalau gue kan di kontrakan nih sendirian gitu kan, jadi ketika ada pressure dari atasan tuh lebih berasa gitu. Sedangkan kalau di kantor kan lu bisa habis pressure lu bisa ketawa ketiwi sama teman-teman lu lah gitu. Kalau di kosan tuh sedih, Pak. Ketawain sendiri ya. Gitu, Ketawain sendiri kan. Terus kan kita kan kayak WFH kan ada keterbatasan, entah lu baik nyari data atau apa kan, ada keterbatasan. Itu sih yang agak susah menurut gua. Ya. Kalau misalnya dari lu, Bang, gimana, Bang? WFH dari pertama udah ada isu-isu sih, kita udah antisipasi ya. Lagi ada info masuk Indo gitu kan. Kita di situ sih udah mulai rapat gitu, omongin ke depannya mau gimana. Kalau emang kan itu dulu awal-awal ditutup tuh mulai dari yang dari karyawan pada diliburin gitu ya. Terus restoran segala macam. Nah, kita kan bingung juga, kita tempat kursus gimana gitu. Mungkin aturannya sama kayak sekolah, mungkin diliburin juga gitu kan. Nah, jadi akhirnya keputusan juga walaupun kita masih nggak kira gitu, dan masih bingung awal-awal bagaimana teknik ngajar online segala macam kan, yang pasti beda banget gitu metodenya ya. Nyaman ketemu langsung dibanding ngajar online. Jadi WFH ini sih selama ini sih di rumah aja ngajarnya sih online gitu. Nah, sebelum gue nanya ke Otnil, ini menarik nih. Kan lu bilang kayak lu ngajar tadi.
lu boleh kasih tahu ke kita nggak kerjaan lu itu apa sih gitu? Ngajar online itu apa? Oh, maksudnya ngajar online-nya atau Ya ngajar kerjaan? kerjaan lu di bidang apa? Dan online itu oke. seperti apa? Jadi kamu kan kerja di satu apa ya bilangnya? Satu tempat kursus lah gitu ya. Nah, di situ sih awalnya dibantu jadi guru gitar. Cuman kelamaan kayaknya bukan juga jadi alat jadi sekarang terus juga muridnya nambah di pihak nambah dari nambah. Jadi sekarang kerjaannya ya gitu admin sama ngajar murid drum gitar. Iya. Gokil. Keren. Nah, sekarang gue mau lanjut ke Oatmeal. Kalau lu gimana nih tentang WFH ini nih? WFH ya. Gue jujur WFH jadi sedikit gila sih sebenarnya karena WFH ini. Gue karena gini sih, sebenarnya 11-12 sama yang tadi Uya bilang sih. Soalnya kan gue di tempat kerjaan yang lama itu kan gue jadi R&D kan. Gue jadi orang research and development dan emang namanya juga orang R&D kan kerjanya by project. Jadi udah terbiasa buat gue tuh buat nganggur gitu lah. Jadi sebenarnya untuk dibilang kayak ini gimana ya? Gue kan sekarang kan di kantor yang baru ini jadi marketing kan. Nah itu tuh beda banget dari yang sebelumnya gue biasa kerja by project dan sekarang gue harus kerja yang bener-bener kayak udah tiap hari gitu loh, tiap hari, tiap jam gitu kan, gak mengenal kayak waktu istirahat gitu. Kadang malam pun harus ngurusin customer dan lain-lain kan. Nah, setelah WFH ini, apalagi kan karena gue bekerja di bidangnya itu bidang tentang perkebunan kan, segala sesuatu yang organik gitu. Yang menjual barang-barang organik, otomatis karena pandemi ini kan jadinya rada anjlok lah ya, semua omset perusahaan itu udah inilah rahasia umum. Nah, tapi itu justru guanya sendiri jadi terbebani gitu. Gue jadi kena pressure karena pertama gue dari yang tadinya marketing itu setim ada sekitar 3 orang. 3 orang itu 2 marketing, 1 admin. Sekarang jadi cuma tinggal gue sendiri kan. Nah itu yang bikin gue ngerasa kayak pressure gue makin gede nih. Tambah gue baru pertama kali gue terjun langsung jadi seorang marketing. Dan yang kedua, di saat kondisi yang lagi kayak gini gitu, pressure gue jadi lebih banget berat sih. Karena yang gue kan bukan tipe orang yang gimana ya, balas chat aja jarang lah, lu tahu sendiri lah gitu kan. Buat janjian aja ketemu tuh udah susah deh gitu loh. Ditambah iya nih. tambah gue sekarang bekerja di bidang yang nggak sesuai sama diri gue emang di satu sisi gue udah mempressure diri gue buat keluar dari zona nyaman, ternyata pas gue udah keluar makin di pressure lagi untuk lebih keluar lagi. Itu sih sebenarnya yang agak kesulitan buat gue. Iya. Cuma buat lu sendiri kan ini pressure nih, ya kan lu kena pressure dan lain sebagainya. Lu sendiri gimana menghadapi pressure lu itu? Menghadapi pressure gue sih cuman gini sih, ini untungnya sebenarnya dari bos gue sendiri emang dia nge-pressure gue, tapi dia juga memaklumi gitu loh. Jadi di satu sisi kayak lu harus jualan ya, lu harus dapat income segala macam bla bla bla, karena kan di suatu perusahaan bisa dibilang marketing ujung tombak lah. Kalau nggak ada marketing baru jual gimana lu mau ngegaji gitu kan. Nah di sisi beban moral gue tinggi, tapi di satu sisi juga owner gue ini bisa buat tenangin gue gitu. Jadi ya udahlah, namanya kayak gini kan, jadinya mau lu dapet ataupun nggak dapet ya udah gitu loh. Itu sih untungnya salah satu yang bisa menahan gue ya, pressure ya gitu. Kalau itu kan dari
dari segi luar ya, dari segi eksternal. Kalau dari segi internal sih gue gimana ya cara buat ngandelin pressure-nya ya? Gue jadi ya gitu sih paling kayak main game atau enggak apa gitu sih. Bawa santai sih sebenarnya, bawa enjoy aja. Karena kalau misalnya kalau dipikirin juga dengan kondisi yang lagi kayak gini, lu bisa gila sendiri. Iya, benar-benar. Nah, ini kan kita lagi WFH udah gitu, dan kita semua rata-rata kerja jadi kayak di rumah atau di kos gitu kan ya. Kalian ini nggak sih sempat explore apa nggak sih gitu? Kayak kalau gua sempat dapat link untuk kayak belajar gitu, ada jadi course atau apa, dan itu hal baru buat gua gitu. Kalau dari kalian sendiri, kalian sempat explore nggak sih? Kayak gua kayaknya sambil WFH gue mau nyoba hal ini nih gitu, karena itu sangat memungkinkan kan. Gak mungkin kan kalau di kantor lu kayak gue mau nyoba ini kayak misalnya belajar musik atau apa, nggak mungkin kan lu sambil di kantor. Kalau di rumah kan ya agak lebih santai sih ya kan, cuma ya memang tetap kita standby kerja gitu. Kalau dari kalian gimana? Dari Surya mungkin? Kalau gue sih ya pertama hal baru ya. Salah satunya sih bikin podcast ini sih. Karena gue ngelihat banyak orang di YouTube pun bikin podcast ya. Dan kedua ya itu, gue bikin yang minggu lalu kita bahas ya, bikin manajemen ini sih. Itu. Sama gue mulai mungkin udah agak-agak bosen banget gue di kosan. Gue download aplikasi musik kayak drum, kayak gitar. Bukan yang bukan gitu. Nyanyi itu ya, bukan ya? Enggak juga. Joget-joget. Enggak. Ya. Tik. Kalau ya enggak sih. Gue sih yang aplikasi joget nowhere itu ya. Anjir, enggak dong. Iya. Ketahuan kan jadinya. Kan Nil lu mah. Gitu. Kalau berarti Otnil skip ya, karena udah tahu kita. Iya, kita udah tahu. Boleh di-share aja. Iya, kalau Otnil. Iya. Gue udah bikin katalog. Kalau serius nih, kalau lu ngapain? Niel, kalau lu gimana Niel? Hal baru apa? Gue sih sebenarnya dibilang hal baru juga, bukan hal baru sih, cuman lebih kayak mendalami. Karena kan gue bilang background gue gede, duit gue pertama kali itu kan dihasilkan dari kopi kan. Gue jadi seorang barista gitu. Nah gue semenjak WFH ini, karena gue pun selalu bekerja di bidang kopi dari dulu sampai sekarang, dan gue pun sekarang kan jadi marketing kopi kan, buat yang pada tahu. Gue lebih mendalami dari segi apa ya, kayak misalkan lu kopi itu sebenarnya apa sih yang ada di dalam kopi, terus udah gitu kayak hubungannya kopi sama kimia dan fisika tuh apa, hubungannya gitu, fisika sama itu apa, lebih cara mendalami. Simpelnya gini sih, Bek, kayak lu kopi kan banyak banget senyawa yang terkandung di dalam satu biji kopi kan. Nah itu tuh dari satu biji kopi itu taruhlah misalkan Arabica Arabica apapun gitu, misalkan Pecorata. Nah itu tuh dari segi si kimianya, senyawa yang ada di dalam kopi itu ada senyawa apa aja yang paling banyak, yang mayoritasnya itu apa, terus udah gitu kalau lu brewing tuh menyeduh lah. Kalau lu menyeduh kopi itu kan air kita kan banyak nih, ada air yang pH 8, ada air pH 7, ada air kayak air nggak ada pH-nya hilang nggak sih?
Kalau itu enggak, cuman perubahan dari si senyawanya sendiri nih, ini nih yang makanya gue tuh pelajari gitu loh. Kayak air kan ada yang difilter 2 kali sama ada yang filter sekali kan. Itu makanya yang nyebabin ada rasa manis-manisnya lah, ada segala macem kayak gitu. Nah itu tuh dari si hal itulah yang akhirnya di saat lu manasin air itu tuh bisa mempengaruhi si rasa kopinya. Itu sih yang gue pelajari. Gila. Oke. Suhu berapa? Misalkan lu brewing di suhu 80, senyawa apa nih yang paling pertama dia keluar? Apakah kayak asemnya kah atau apa kayak gitu sih. Itu sebenarnya yang lebih gue dalangin. Seru. Itu pengaruh banyak sih sama kopi. Kalau buat Babam sendiri gimana, Bam? Iya. Hal baru ya. Hal baru yang di WFH ini sih dapat ini sih belajar rekam-rekam sih. Rekam-rekam musik gitu. Nah, dari kan ada drum juga di sini. Dari dulu sih emang kepengen gue main drum kok, cuman gue doang gitu yang dengerin ya. Maksudnya cuman buat ngehibur sendiri doang gitu. Jadi selama WFH ini kebetulan kan di gereja juga ada gerejanya online gitu, ibadahnya online. Terus diminta bantu buat isi musiknya juga gitu. Nah sebelum WFH tuh nggak ngerti banget buat teknik rekam, edit gitu. Nah dari jadi belajar sih, dapat ilmu merekam gimana. Sempat beli alat juga kan yang amatiran lah gitu. Dan sekarang rusak. Iya. Berapa duit kan Bang beli, Bang? Kenapa kok? Berapa duit beli, Bang? Itu online 75 sih yang itu. Alatnya kayak apa sih? Jadi nyolok ke drum elektriknya gitu. Iya, itu bisa semua instrumen. Dari alat musik nanti ke laptop gitu. Jadi buat ubah. Ya, iya kayak gitu sih. Oh, kalau YouTuber gaming tuh biasa Elgato gitu ya, dari HP ke ini nggak sih, ke laptop atau komputer gitu. Iya. Iya. Lebih kayak itu sih buat ngirim suara sih. Gila, seru sih. Gitu sih. Ya dapat hal barunya itulah. Kalau lu Tio gimana Tio? Kalau gue yang akhirnya kesampean ngerjain, akhirnya gue belajar soal data science. Wih, data science. Gokil. Iya, kebetulan Harvard ngasih ada kelas gratis kan. Jadi udah deh gue ikutan, terus pas lagi WFH gini akhirnya bisa dijalanin. Ya lumayan. Sekarang udah jalan 3 dari 4 chapter. Tinggal 1 lagi. Ya gue sih banyak kan kayak karena gue biasa hari-hari biasa tuh kalau kerja nyampe kosan tuh udah capek, terus nyampe kosan juga kayak cuma numpang tidur. Biasa kan kemana sama teman atau nggak ke mall atau nggak ngafe lalala. Sekarang di kosan terus, biar nggak mati bosan ya udah deh belajar aja. Kalau nggak belajar nonton Netflix. Iya. Iya sama gue juga ikutan yang kelas itu tuh yang di Detik tuh kemarin, yang soal bikin musik, bikin video klip, photoshoot. Itu sebelumnya. Dapat sertifikat ya. Belajar aja sih. Iya. Iya belajar. Siapa tahu dari situ bisa kita kembangin. Nah, setuju banget tuh gue tuh. Betul. Dan kalau gue sendiri ya ikut yang data science itu. Kayaknya data science sama game developer. Karena ya seru banget sebenarnya. Cuma karena lo nggak tahu basicnya, jadi kayak bingung gitu. Dan
ya banyak kan sih kayak berepisode untuk ininya. Tapi itu seru-seru banget beneran. Kayak kopi, musik, rekaman, video klip, data science, muanya itu seru-seru banget sih. Gue setuju dan berarti ini dong kita WFH ini ternyata ya ada manfaatnya lah kita ya nggak sih? Iya. Kalau dari kalian masing-masing selain kita bisa belajar hal baru gitu, manfaat apalagi nih yang bisa kalian dapetin dari WFH ini? Ya, menurut gue awalnya sih kayak wah WFH nih nggak ada perjalanan ke rumah. Ya, tapi ternyata malah di WFH ini kita bisa belajar hal baru gitu. Menurut kalian gimana tuh? Dari Kalau gue sih WFH sih kayaknya manfaatnya apa ya? Jadi lebih banyak waktu buat diri sendiri sih. Selama ini kan kayak kita habis di luar, udah gitu kayak gue biasa sehari tuh males masak ya. Sudah hal baru, mantap. Pokoknya gue WFH jadi bapak rumah tangga. tiap hari. Pertanyaannya itu udah nikah belum? Jadi bapak rumah Karena tangga. kan gue kan belum. Ya. Karena gue kan nggak bisa pulang ke rumah kan. Jadi gue diam di kosan sendirian ya. Udah semuanya gue harus urus sendiri sih. Manfaatnya sih itu sih gue jadi lebih rajin aja buat ngelakuin hal-hal kecil yang selama ini gue abaikan sih. Kalau gue setuju sih sama yang Surya tadi bilang. Emang di masa WFH ini kayak lebih nge-realign lagi, ngecek lagi perspektif yang ada. Udah apa yang gue jalanin, evaluasi sih, waktu untuk evaluasi. Dan jujur yang gue bersyukur dari manfaat WFH ini menurut gue adalah gue bisa memperbaiki pola hidup. Contohnya kayak jam makan jadi teratur, jam kerja pun teratur, dan gue tuh orangnya yang susah bilang enggak, susah untuk menolak. Jadi setiap dari beres kerja ada yang ngajak janjian ke mana kayak ya mall-mall yang ada atau enggak ke tempat pertemuan yang lain, kayak gue akan cenderung bilang iya. Dan sekarang karena itu semua nggak ada, gue bisa lebih atur buat set tidurnya, lebih teratur sih. Asik ya, lebih teratur dibanding jam 4 jelas gitu. Iya, bener sih. Bener, makan jam makan sih lebih ketat sekarang. Bener. Kalau dari Otniel sendiri gimana nih lo? Mana ya? Kalau gue justru ini sih. gue jadi lebih gimana ya? Bener sih kayak yang gue sebenarnya 11-12 lah sama kayak Matthew. Cuman karena kan gue juga ada bisnis sendiri juga kan, gue running bisnis sendiri juga. Tadi gitu, gue akhirnya bisa membatasi juga gitu. Dari hasil gue sebelumnya kayak pulang kerja nih misalkan, gue pulang kerja tuh bisa lanjut buat ketemu sama owner inilah, owner itulah gitu kan. Jadi akhirnya gue baru sampai rumah tuh jam 11 malam, 10 kayak gitu. Sekarang semenjak kayak gini jadi lebih ini sih, jadi lebih apa ya, dibilang gue berhenti 100% buat ketemu owner pun enggak gitu, cuman jadi lebih jarang lah gitu. Seenggaknya gue lebih banyak
spend time di rumah sih sebenarnya gitu. Gue WFH kayak gini kan apa ya? Gue jadi kayak lebih ini sih, lebih bisa dibilang ya lebih enak sih ngatur jadwalnya bener. Kalau misalnya kayak gitu, simpelnya lebih enak ngatur jadwal. Gitu. Tapi kalau untuk makan sama gitu-gitu sih enggak sih kalau gue, karena emang dari gue juga gue tuh orangnya justru kebalikan. Gue kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, gue nggak lapar coy. Jadi gue ujung-ujungnya makan siang tuh bisa jam 2, jam segitu. Gitu gue baru makan kayak gitu sih, karena gue nggak ngapa-ngapain. Itu orangnya kalau gue nggak lapar gue nggak makan. Gitu sih. Makan malam pun bener. Gue kadang gue semenjak WFH ini jujur makan nasi pun jarang gue lebih sering kayak makan makan gorengan gitu sih, lebih ke arah justru malah lebih ke arah ngemil, lebih ke arah yang sehat tuh ya. Iya itu dia makanya gue lebih sehatan kerja, soalnya kalau gue kerja ke kantor ketaker kan, lu istirahat jam 12, jam 1 lu udah harus kerja lagi gitu, jadi lu ya udah mau nggak mau lapar nggak lapar lu harus makan gitu. Kalau misalkan gua di rumah doang ini jadi ya udah santai enak jidat gitu sih sebenarnya. Nah, kalau buat Babam sendiri gimana Bang? Manfaatnya satu sih di sini kita waktu lebih fleksibel sih kalau di rumah. Kalau di kita kan teknik ngajar online kan pakai Zoom. Jadi Babam tuh ada selain ngajar juga ada tugasnya buat di host gitu kalau guru-guru lain ngajar gitu. Ibaratnya ya kayak kita kan mantengin sih maksudnya mantau lah gitu ya. Monitor ya. Nah, jadi kalau pas guru lain ngajar, nah Bam ada dapat bagian host juga. Jadi kalau pas di rumah kan, kalau mereka kan private tuh sendiri-sendiri ke ruangan masing-masing. Iya. Sedangkan Babam kan di adminnya kan kalau lagi nggak ngajar. Nah, kalau di rumah ini kan jadi manfaatnya bisa sambil kerjain hal yang lain sih. Ini juga jadi sambil host sampai guru lagi ngajar sambil kita kan lagi ya gitu sih. Jadi manfaatnya ya waktu bisa lebih banyak hal yang dikerjain sih, salah satunya skripsi gitu. Sambil skripsi gila keren. Semangat. Ini harusnya kalau sesuai ini November ini sih wisuda. Nah, cuman ada wajah keburu lah. Jangan lah Bab, wisuda lu online ntar nggak enak. Sidang online. Seumur hidup sekali. Bimbingan online. Tuh kan. Gak enak. Tapi kalau udah lama kuliah mahasiswa jadi donatur, tau nggak lo? Iya donatur tetap. Di sini yang udah lulus ada yang Matthew biasanya. Apanya tuh? Lulus. Enggak, gue lulusnya nambah 1 semester, kasihkan main. Asik. Matthew 4 gue nambah bersemester. Salah jurusan. Ya, investor. Donatur. Lu berapa tahun Nil? Gue pas. Lu pas ya, nggak asik lu. Kurang lah, gue jatuhnya 3,75 lah bisa dibilang. Asik. Lanjut. Nah dari tadi kan kita ini ya bahas kita ngapain aja manfaatnya. Nah, sekarang aku mau tahu ini sisi lain dari manfaatnya yang kalian rasain kayak waktu WFH ini apa sih yang sisi negatifnya, mungkin kayak gue tahu gini gue
harusnya apa ya, kalau nggak WFH gue bisa begini nih gitu. Apa sih maksudnya, kayak menurut kalian kerugian apa yang kalian dapat ketika WFH? Ya gaji ya iyalah ya. Karena banyak banget kan yang gajinya dipotong dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Babam gimana Bang? Karena menurut gue ini yang paling ya cukup krusial sih, karena stres kan. Iya, ya. Iya, gimana Bang? Kerugian yang pasti sih tadi itu ya, murid ada beberapa yang hilang gitu karena WFH ini gitu. Terus yang rugi lagi awal-awal banget pasti kita nggak tahu, dia kan tiap hari keluar rumah. Kalau dulu kan kerja terus balik kerja langsung kuliah tuh. Jadi bener-bener di luarnya tuh panjang waktunya. Balik ke rumah malam, paginya gitu lagi. Nah, semenjak WFH itu kita gatal banget, pengen apa-apa yang keluar nggak bisa gitu kan. Kerugiannya satu sih lebih ke mental sih, emosi. Pasti kita di rumah juga kayak jenuh, terus cepat emosi lah gitu ya. Iya. Sama satu lagi kurang sosialisasi sih sama yang lain, rekan-rekan kerja gitu. Iya. Jadi kurang. Jadi susah ya, mau ngapa-ngapain susah gitu ya. Ya. Kalau Sama dari kerjaan juga jadi lebih bingung gitu mau ngerjain apa. Ngatur prioritas. Iya. Kalau dari Otnil gimana Nil? Gua yang pasti itu sih dari finansial segala sisi gitu loh. Mau dari segi gaji, mau dari segi omset gua bisnis, itu sih sebenarnya. Sama apa ya? Gua kalau misalkan dibilang masalah sosialisasi sih, emang gue dari dulu anaknya ansos gitu, sedikit rada ansos gitu. Jadi gue emang gue keluar pun agak susah gitu ya kan, cabut susah, terus udah gitu janjian pun susah gitu kan. Gue kalau misalkan dibilang soal ansos sih enggak juga sih, karena gue semakin gue gede gue makin sadar sih, gue daripada gue harus keluar spend money, dan mendingan gue di rumah gitu loh, lebih irit kan. Tapi untuk itu kan untuk masa-masa gue dulu pas masih stabil lah, pas masih gue belum mencari nafkah sendiri kan. Nah cuman setelah gue mulai belajar untuk mencari nafkah, gue tuh harus berubah gitu. Cuman di masa-masa transisi gue yang seperti ini yang agak susah sih, karena jatuhnya kan gue ketemu beberapa owner pun bukan dalam artian gue hanya untuk bersosialisasi doang kan, tapi kan pasti ada goal di setiap gue ketemu sama owner gitu. Mau dari segi sosialisasi kayak pergaulan dan lain-lain kan. Ya kalau misalkan dengan hal kayak gini, gue lebih mikirin ke arah omset sih sebenarnya. Gitu. Finansial sih kalau misalkan gue. Kalau dari sisi pergaulan sih, lu pada udah tahu gue lah, gue orangnya kayak gimana gitu sih. Enggak tahu. Kalau dia pokoknya itu kayak Uya lah pokoknya. Lu mau janjian sama gue ya kalau bisa sebulan lah. Enggak. Saking susahnya sebulan loh guys. Pakai proposal nggak? Pakai proposal nggak? Setahun. Iya sering banget ngasih proposal. Atau harus ada pihak ketiga, apakah Anda sudah membuat janji dengan Bapak Otnil gitu? Sekretaris. Iya. Kalau lu sendiri gimana Theo? Gue sih paling ada beberapa proses yang lebih panjang. Karena gue kerja di kantoran, biasanya untuk solve problem bisa langsung ketemu orangnya, diobrolin. Kalau sekarang
jadi lebih panjang. Terus ke external party juga ke bank-bank, misalkan gua kontak, mereka pun kesulitan buat menyesuaikan dengan WFH ini. Karena as we know kalau banking kan semua ya di kantor, dan malah mereka buat semua safe mungkin. Semua dikunci, nggak bisa bawa ke rumah dan lain-lain sebagainya. Jadi ya paling itu sih, jadi harus menyesuaikan pace-nya lebih lambat. Dan beberapa bisnis project juga yang ada yang berkurang banyak, ada yang tutup, tapi ada juga sih beberapa yang nambah. Ya, cuman overall emang ekonominya jadi agak lesu sih. Iya. Kalau gue lihat dari perusahaan gue ya. Iya. Apalagi ya, ya itu sih. Jadi ya itu aja sih paling. Jadi prosesnya banyak yang ketunda. Iya. Kalau buat Surya sendiri gimana, Sur? Sama sih. Jadi misalkan pun gue follow up ke pihak lain itu ya, ke asuransi, baik ke asuransi maupun ke klien tuh pasti sama, aduh Pak, tolong ya Pak bentar, kita kan lagi WFH nih agak dan selalu itu jadi excuse sih. Itu sih sebenarnya ruginya itu doang sih, selama biaya-biaya di luar yang biasanya gue keluarin tuh bermunculan. Entah biaya gue kontrak, biaya listrik, karena bodoh, biaya listrik, gue harus beli aqua dulu kan gue bisa ngambil air di kantor ya. Sekarang lu kalau mau ambil air ke kosan gue aja, aqua tuh di gue all in. tapi kalian bawa sendiri ya, refill. Iya, jangan itu pernah kan banyak uang yang keluar di luar biasanya, sama keinginan buat jajan di online shop. Scrolling berbahaya. Kalau lu nggak bisa managing your money, kayak aduh, parah banget. Iya nggak sih? Dan kayaknya kalau dari gue ya sama sih, kayak teman-teman bilang juga, kayak khususnya yang kalau gue di marketing, dan itu banyak banget hal yang harusnya bisa kedeteknya cepat jadi lebih lambat. Kalau misalnya ada senan atau apa, itu jadi kayak terus mungkin kerjanya bisa efisien gitu, tapi jadi lebih prosesnya gitu. Karena kalau di kantor kan segalanya sudah tersedia emang untuk kerja gitu. Tapi kalau di rumah kan sometimes kita ya buat main, buat apa gitu. Jadi tidak seefisien di kantor sih gitu. Nah, kalau gitu episode kita udah lumayan lama juga. Jadi untuk next episode kita masih bakal ngomongin WFH, tapi dalam perspektif yang lain. Oke? Thank you guys for today. Udah mau nemenin ngobrol-ngobrol hari ini. Gue tutup kalau gitu podcastnya. Thank you yang udah dengerin.